Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Seraya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang bahwasanya pada kesempatan kali ini kita keluarga besar SMP Negeri 1 Gabuswetan bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi materi pendidikan guru penggerak disiplin positif. Bapak dan Ibu sekalian, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya kami bertiga di sini, saya sendiri Sugeng Teguh Santoso, lalu yang kedua Ditno SE, dan yang ketiga Prianto SIP, sedang menyelenggarakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Dalam pelaksanaan pendidikan, ada kalanya tugas-tugas materi-materi yang kami terima melalui pengajar praktik ataupun fasilitator kami diseminasikan kepada Bapak dan Ibu. Karena setiap topik dan setiap modulnya itu dibutuhkan aksi nyata di tempat tugas masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, sudah 4 materi dalam satu modul yang kami terima selama masa pendidikan. Yang pertama, filosofi pendidikan nasional versi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Pada saat ini kami akan mendeseminasikan mengenai penerapan pentingnya budaya positif di lingkungan kerja. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami bacakan susunan acara. Yang pertama itu adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyajian materi yang akan kami sajikan secara kolaboratif. Yang pertama itu diserahkan kepada Pak Ditno, akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dan kebutuhan dasar peserta didik. Sesi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Prianto dengan materi keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol guru. Lalu yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Sugeng Teguh Santoso, dengan materi teori motivasi dan segitiga restitusi. Setiap kali selesai menyampaikan materi akan dibuka sesi tanya jawab. Lalu yang keempat, refleksi. Nanti kami minta dari 2 orang rekan guru menyampaikan refleksinya di depan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka acara diseminasi budaya positif dengan membaca basmalah. Semoga acaranya bisa diikuti dan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang kedua, kesempatan kami berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya di tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu diseminasi budaya positif.
Sholawat serta salam tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak CGP, Pak Sugeng Teguh Santoso SPD, Pak Digno SE, Pak Rianto SIP, dan Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau kita menelaah dari kata diseminasi, tentunya adalah sebuah informasi yang akan timbul kesadaran untuk menerapkan dalam kehidupan. Itu arti diseminasi menurut Mbak Google. Sebelum kesini bukan dulu Mbak Google. Artinya informasi ini mudah-mudahan menumbuhkan kesadaran Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan apa yang dimanfaatkan budaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya adalah pola pikir, kebiasaan yang susah dirubah. Apa yang bisa dirubah? Apa yang tidak bisa dirubah? Tentunya positif. Positif adalah hal-hal yang baik. Diseminasi budaya positif adalah informasi yang bermanfaat, kebiasaan yang hal-hal yang baik. Mudah-mudahan pastinya kita juga harus berbangga SMP Negeri 1 Gabus Wetan memiliki 3 CGP sekaligus yang jarang dimiliki di kabupaten, paling 1. Sekarang kita 3. Dalam kesempatan ini pastinya dengan 3 CGP adalah mampu merubah budaya-budaya yang kurang baik menjadi budaya yang positif, budaya yang lebih baik. Harapan kami, dan juga pastinya bisa diterapkan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif. Apa contohnya? Hadir tepat waktu di sekolah, hadir tepat waktu di dalam kelas. Dan tidak kalah penting lagi pastinya hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadi ada koordinasi, kolaborasi antara CGP dengan Bapak dan Ibu, wabil khusus kepada siswa, berubah hal-hal yang positif. Kami juga apa sih Pak refleksinya? Refleksi adalah praktek disiplin yang dijalankan dengan baik oleh kita dan oleh siswa. Jadi peroleh. Dan satu lagi, apa itu presentasi Pak? Sebuah pendekatan yang menerapkan disiplin positif. Ini dalam rangka diseminasi budaya positif dapat diterapkan minimal oleh CGP, maksimal oleh Bapak dan Ibu guru, lebih khusus kepada seluruh siswa. Maka akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Selamat mengikuti untuk Bapak dan Ibu. Perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak 3 orang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya sebagai permulaan dari tuntutan acara diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kita langsung ke pemateri yang pertama. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Digno, yaitu mengenai disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia.
Bapak dan Ibu, nanti untuk penyampaian yang pertama itu materi disiplin positif dulu. Setelah itu akan kami beri waktu, akan kami jeda apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait materi disiplin positif. Nah, setelah itu baru dilanjut oleh kebutuhan dasar manusia. Dan begitu juga setelah selesai akan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Kepada Pak Dino dipersilakan. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dan kami bertiga sharing ilmu pengetahuan yang kami dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat nantinya buat rekan-rekan semuanya. Tidak hanya untuk rekan-rekan, juga kami gitu di sekolah dan di kelas. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan sedikit mengulas tentang disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Mungkin lanjut aja dari disiplin positif sama kebutuhan dasar manusia ya. Latar belakangnya adalah lingkungan sekolah yang aman dan nyaman merupakan impian dari warga sekolah, dari semua warga sekolah. Ini kita ingin sekolah ini nyaman, tidak ada gangguan-gangguan, kemudian aman ya. Ini penting sekali karena dalam kegiatan belajar mengajar kalau kita nyaman, enak gitu ngajarnya. Kalau kita aman, kita enak juga ngajarnya. Kemudian murid juga sama. Di kelas kalau aman, nyaman itu enak gitu, suasananya menyenangkan. Nah kemudian setiap sekolah pasti memiliki, tapi ini nih latar belakangnya adalah setiap sekolah pasti memiliki murid yang bermasalah. Di mana saja, tidak hanya di kita di SMP 1 Gabus Wetan, seluruh sekolah punya siswa bermasalah. Saya sering beberapa kali ikutan workshop dan lain sebagainya, sama punya permasalahan. Ada yang permasalahan anak nakal, kemudian bandel di kelas dan lain sebagainya, pasti semua ada. Kemudian seringkali melakukan pelanggaran dan sering juga mendapatkan hukuman. Tapi kita tuh kadang tidak mau nih mengajak murid itu mengungkapkan permasalahannya. Pokoknya salah, ya udah, pokoknya kita marahin gitu. Coba kita ajak apa penyebabnya siswa ini bermasalah. Mungkin Bapak dan Ibu kita tahu ya, latar belakang siswa kita itu bermacam-macam. Ada yang petani, ada yang pegawai negeri, kemudian ada yang orang tuanya di luar negeri gitu. Ini bermasalah. Kadang yang di luar negeri ini anak-anaknya bermasalah gitu di kita gitu. Nah ini kita harus mencoba untuk mengajak berbicara murid kalau ada permasalahan. Berikutnya adalah ya, tujuannya adalah mewujudkan murid yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, berkomitmen dan membangun disiplin diri. Ini jangankan murid ya, mungkin kita juga untuk bertanggung jawab masih belum 100%. Kemudian menghargai orang lain, kita masih lah di kelas menemukan ada siswa yang bullying ya, bullying, suka ngejek temannya. Paling sering tuh ngejek teman gitu. Ada ya, apalagi yang kelasnya kayak saya di kelas 7C itu majemuk, ada berbeda agama, kemudian ya beda karakter gitu ya. Ini menjadi siswanya kurang menghargai. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru dengar nama istilah kebajikan universal. Apa sih sebenarnya kebajikan universal itu? Kemudian tolak ukurnya nanti membentuk keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu mungkin Pak Rianto, saya di kelas sudah ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi yang membuat aturan itu bukan hanya sekolah, bukan tata tertib saja, bukan, tapi kesepakatan antara siswa dengan guru dan BK sebenarnya. Nanti dilibatkan itu bimbingan konseling.
dilibatkan bagaimana nih supaya menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Itu nanti yang buat adalah siswa dengan wali kelasnya. Contoh, di kelas saya tidak lagi ada tipek. Kesepakatan nih, kalau ada tipek ya laporan, kelas siswanya laporan, kemudian Pak itu ada yang bawa tipek, itu dipanggil siswanya, kenapa kamu kan udah kesepakatan nih. Untuk apa? Tipek ini kalau saya perhatikan hampir semua kelas itu ada bekas coretan di meja kursi gara-gara tipek. Iya, bahkan nanti pada mainan ke pipi dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya saya melarang. Tapi bukan saya yang melarang, tapi kesepakatan. Ini di kelas gimana nih supaya tidak ada coretan. Pak, katanya tipek nggak boleh aja Pak, nggak boleh dibawa ke sekolah gitu atau ke kelas. Oke, baik. Jadi dibuat sok ditulis. Kamu dilarang membawa tipek ke kelas. Itu keyakinan kelas. Nah ini dilakukan sebenarnya wali kelas, guru bimbingan konseling bersama murid. Kemarin sebenarnya saya dengan Pak Kasnali ingin coba mengumpulkan wali murid, tapi karena kita masih ada sedikit miskomunikasi dan lain sebagainya, belum sempat dengan orang tua. Beberapa tahun yang lalu sempat mengadakan, orang tuanya diundang ke sekolah, kemudian kita gali permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Kemudian siswa tadi mampu menerapkan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang apa sih sebenarnya disiplin itu? Apakah harus siswanya diam di kelas? Atau kalau misalnya kegiatan keagamaan diam saja gitu? Bener gak Bu? Enggak. Disiplin itu yang bagaimana? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Ada lagi? Disiplin itu. Gimana Pak Bos? Disiplin itu? Disiplin itu sesuai dengan aturan, tetapi karena tidak tertekan aturan itu. Iya. Dan banyak aktivitasnya. Betul. Nah, kalau aturan menekan tidak mau mereka beraktivitas, rasa takut ada. Jadi sekolah itu menyenangkan. Nah, bagaimana sekarang menciptakan sekolah yang menyenangkan nanti ya Pak? Ujung-ujungnya disiplin itu, ya siswanya disiplin, tapi nanti itu nggak merasa tertekan. Betul kata Pak Bos, siswa tuh nggak merasa tertekan, gitu ya. Nah, ini pengertian disiplin dulu menurut Ki Hajar Dewantoro. Disiplin di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya siswa merdeka, tapi bukan berarti merdeka yang kebablasan, tapi merdeka yang ini wajib penguasa lain mendisiplinkan dirinya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bolos misalnya, berarti kan harus didisiplinkan oleh penguasa yang ada di sekolah. Itu siapa? Kepala sekolah, guru, bimbingan konseling. Kita harus panggil mereka. Ada apa sebenarnya? Nah, ini menurut Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro. Kemudian Diana Gosen mengatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina atau belajar. Tuh, disiplin itu sebenarnya belajar. Kemudian disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, hal yang dimaksud dengan disiplin diri ini yang masih agak sulit diterapkan di siswa kita. Karena sebenarnya yang paling utama adalah disiplin dari dalam diri. Karena kalau misalnya guru ngomong segala macam, kalau dari dalam hatinya belum ada kemauan untuk disiplin, pasti susah. Betul ya. Kemudian disiplin tadi ya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Lagi-lagi nanti kita bahas kebajikan universal itu yang apa. Nah, pengertian dari budaya positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ingat di sini, tanpa kekerasan. Kepada ibu mungkin masih ada yang jewer
telinganya, ada yang suka nampar. Ini sekarang tuh sudah tidak boleh. Ya, kita kesal, iya Pak, sama saya juga manusia. Semua tuh pasti ada rasa kesal. Tapi diusahakan jangan sampai sekarang tuh ada kekerasan fisik, kewer, nampar, gitu ya. Itu jangan. Dan ancaman. Kita tuh kadang, saya sendiri masih suka. Awas kalau nggak mengerjakan nanti nggak dapat nilai gitu ya. Itu tuh masih ada gitu. Padahal ini ternyata ancaman tuh nggak boleh gitu ya. Ancaman tuh bukan disiplin positif. Bagaimana nih? Yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi. Ini penting. Kita tuh ajak siswa berbicara, komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Itu pengertian disiplin positif. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Saya setuju dengan Pak Agus, sudah menerapkan siswa kalau ketemu dengan guru minimal mengucapkan salam. Kemarin sudah agak luntur tuh Pak, setelah Pak Agus, yuk ketemu dengan guru ucapkan salam. Bagus Pak, ada perubahan. Sekarang Bapak dan Ibu mengalami kan, kalau ketemu dengan siswa, assalamualaikum Pak, gitu. Itu bagus, ya. Ini penerapan karakter. Sebenarnya tidak hanya kepada guru sekolah kita, tapi orang yang dari luar, tamu juga diharapkan nanti siswa kita juga memberi salam. Gitu. Saya pernah ke Cianjur di SMK 1 Pajak. Saya orang luar pengen ketemu dengan salah satu gurunya. Pak, ketemu dengan siswa, ya Allah, assalamualaikum Pak. Kayaknya tuh seneng banget ya, kita tamu datang ke sekolah lain, bukan siapa-siapa, kemudian dihormati gitu ya, sebagai layaknya guru di sekolah tersebut. Kayaknya kita tuh bangga gitu, seneng banget gitu. Nah, kita bisa nggak siswi kita tidak hanya guru-gurunya, tapi orang yang datang ke sini bagaimana mengucapkan salam dan lain sebagainya, seolah-olah nanti sekolah kita ini udah menjadi budaya positif tadi. Kemudian berdisiplin, santun, jujur. Nah, jujur masih belum nih Pak. Di kelas saja masih sering banyak pulpen yang hilang. Benar kan ya? Di warung aja masih ada. Saya tanya ke kantin, masih ada Pak. Yang belum bayar udah minta kembalian. Masih ada gitu. Pak, ada yang ngambilnya 3, bayarnya 1, masih ada katanya. Nah itu kan berarti masih belum nih, jujur. Kemudian peduli. Kalau ada temannya sakit, kita juga kadang, ini udah berapa hari nih? 2 hari Pak, atau 3 hari. Ya kalau temannya yang dekat, tolong bantu. Datang, ada apa gitu, sakitnya apa gitu. Nah ini peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu pengertian disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ini banyak sebenarnya. Nilai kebajikan universal itu ada beberapa versi. Ini yang saya ambil, saya cuma ambil 2. Yang pertama 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Bapak dan Ibu, sekolah kita, saya senang, sudah bangga, dan pada saat kegiatan-kegiatan CGP secara online, mereka tuh salut kepada sekolah saya, sekolah kita gitu. Pas saya menjelaskan bahwa kegiatan di sekolah kita ada kegiatan duha dan lain sebagainya tuh, mereka, oh Pak, di sekolah Bapak duha tiap hari? Iya, kecuali hari waktu itu hari Sabtu gak, sama Senin kata saya. Oh bagus ya Pak, buat mendidik siswanya untuk selalu yang mengingat kepada Tuhan. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Nah untuk kelas 7 sudah mulai. Bagaimana ini ada kegiatan P5 tentang kewirausahaan. Ini supaya mereka nanti bisa mandiri. Kalau misalnya tidak bekerja di luar negeri atau bekerja di perusahaan, bisa nggak anak-anaknya ini bisa menciptakan produk-produk yang bisa membuat mereka berwirausaha dan hidupnya bisa mandiri. Kemudian bertanggung jawab.
Kemudian yang ketiga, kejujuran dan diplomatis. Bapak dan Ibu mungkin di sekolah atau di kelas masih sering menemukan siswa itu yang nggak mau atau yang nggak bisa ngomong. Banyak ya Pak. Kalau suruh presentasi aja, gitu, suruh di depan itu masih susah. Saya juga masih belajar nih bagaimana siswa yang nggak bisa presentasi di depan supaya bisa gitu. Hanya biasanya anak-anak tertentu aja setiap kelas tuh yang bisa maju dengan membawakan presentasi atau suruh diminta oleh guru, itu hanya beberapa orang saja. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong. Pak Sugeng nanti ingatkan ya, kita karena 20 menit ya waktu ini. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Nah ini siswa kita juga banyak yang masih belum berjiwa kepemimpinan, kemudian keadilan, baik dan rendah hati. Nah ini masih adalah beberapa siswa yang kalau bahasa kita mah sombong gitu ya, sombong anak tuh gitu, mentang-mentang anak orang kaya atau apa gitu. Itu kan di kelas tuh ada yang sombong atau sombong. Kemudian toleransi, di kelas saya aja masih sering Pak ada kata-kata yang menyakitkan anak yang berbeda agama. Pak saya suka dikasih gini Pak, suka anak tuh pegang tanda atau gambar kayak gitu Pak. Nah ini tuh kita masih perlu membenahi toleransi, kedamaian dan sebagainya. Nah sekarang semenjak menggunakan kurikulum P5, maka nilai-nilai kebajikan universal ini dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berakhlak mulia itu bahasa Arab sebenarnya Bu ya. Berakhlak mulia, akhlakul karimah ya dari sini. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Nah, sudah sering saya menemukan kalau di kelas kita tuh belum mengajak siswa untuk mencoba bernalar kritis. Pernah nggak siswa diajak minta pendapatnya segala macam gitu? Kita tuh mungkin seringnya satu arah dari guru kepada murid. Coba sekali-kali murid ke guru. Sama saya juga sering mengalami kendala hal itu gitu. Untuk murid itu supaya kritis gitu. Kemudian berkebinekaan global ya sudah mulai berkebinekaan global itu kita menghormati, menghargai perbedaan agama, kemudian suku, ras dan lain sebagainya. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang 3 motivasi perilaku manusia. Anak itu kalau misalnya di kelas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya sering menemukan kalau misalnya Pak Agus, kalau Pak Agusnya nggak ada, anak tuh sembunyi-sembunyi, gak ada bagus gitu ya. Kita masih fokus kepada Pak Agus. Guru yang lain kadang nggak dianggap gitu. Nah, Pak Agus karena apa? Pak Agus konsisten menerapkan disiplin. Ya, kita masih kadang pas ketemu, kamu begini, ya Pak. Tapi Pak Agus terus gitu. Kalau ada yang nggak disiplin, sini bajunya gitu, udah kamu dikeluarkan. Masukkan dulu. Itu hal yang positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia ini, orang melakukan hal tertentu kalau ada imbalan. Ya, ini udah pasti lah. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu motivasi perilaku manusia. Nah ini yang kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Kita akan bahas satu persatu. Kepada Ibu mungkin pernah di kelas anak waktu kita ngajar ada yang makan. Padahal aturannya nggak boleh. Karena apa? Ini masalah mereka bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kan kalau belum sarapan pasti mereka tuh belajar juga nggak konsentrasi. Ini mereka butuhkan makan itu. Cuman kadang kan sudah disiapkan waktunya, tapi anak tuh Pak alasannya
Pak, di sananya penuh Pak, di kantinnya. Jadi saya belum sempat beli. Pas baru beli, kemudian bel. Seperti itu kan? Nah, ini karena mereka ini nih, kebutuhan bertahan hidup permasalahannya. Oh iya ya. Jangankan siswa, kita aja kalau misalnya lagi lapar belum makan, kita keluar dulu kan, lagi ngajar sebentar. Nah, silakan kerjakan, kita keluar dulu makan kan. Karena apa? Ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemarin waktu awal-awal masih ingat ada anak yang ikutan geng apa ya? Klub apa kan namanya? 812. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Mereka tuh pengen dihargai sesama temannya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Mereka kalau bapak ibu perhatikan di antara sekian banyak ini rata-rata broken, keluarganya itu broken. Ada yang cerai orang tuanya, ada yang ditinggal ke luar negeri gitu. Jadi anak tuh butuh kasih sayang sebenarnya. Kemudian merasa bagian dari satu kelompok. Jadi kalau mereka gabung dengan, makanya sering ada geng motor, ada geng apa gitu. Karena mereka ingin ini bagian dari suatu kelompok. Kemudian meliputi untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi hal-hal seperti ini kita, oh iya ya, ternyata siswa kita kalau melanggar, coba aja nanti siswa yang melanggar pasti ada 5 ini, salah satunya ada. Kemudian yang berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak dan Ibu mungkin pernah menemukan siswa yang nyontek. Mereka pengen dapat nilai besar, tapi dengan cara yang salah. Tapi dia tuh pengen diakui, saya tuh ranking. Dia ranking. Ini nih, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ada ini saya punya murid yang senengnya nari Pak. Kalau disuruh nari seneng banget gitu. Oh iya ya, berarti ini nih pengen dihargai oleh teman-temannya. Kemudian kebutuhan meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi dia pengen diakui, pengen dianggap memiliki prestasi. Nah, yang berikutnya adalah kebebasan. Siswa itu pengen bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau kegiatan P5 senang dia tuh gonta-ganti proyeknya gitu. Karena ini nih, mereka pengen kebebasan. Nanti suatu saat akan menemukan, oh iya ya ternyata kalau bikin ini mah jelek gitu ya. Oh akhirnya Pak, nanti saya ganti lagi ya Pak, boleh nggak? Boleh. Ya, ini karena mereka ingin kebebasan. Yang berikutnya, kesenangan. Bapak dan Ibu, sekarang sudah saatnya kita coba anak itu belajar di luar ruang dengan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dengan pemaparan dari Pak Rianto yang akan membahas tentang keyakinan kelas dan restitusi 5 posisi kontrol. Apa dan bagaimana posisi kontrol itu nanti akan diulas oleh Pak Rianto. Kepada Pak Rianto kami berikan kesempatan untuk mengulasnya. Silakan Pak Rianto. Beri semangat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator Pak Dino yang telah mempersilahkan waktunya buat saya. Begitu juga kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Kabupaten. Masih semangat? Semangat ya? Ya, semangat. Bapak Ibu, kayaknya ini loyo sekali nih. Breaking dulu ya. Ya. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kemudian kalau selamat siang 2 kali. Iya. Kalau selamat sore 3 kali. Iya. Kalau selamat malam 4 kali. Ya, begitu saja Bu, biar ada gerak. Lihat. Wah. Dicoba ya Bapak Ibu ya, konsentrasi ya. Oke, konsentrasi. Ini SBK biar seger. Kayak tadi mulai aja ngantuk, ada yang ya kurang bergairah ini. Ya. Oke, dicoba. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, ada yang nggak konsentrasi. Selamat malam harusnya tepuk tangan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Begitu juga kepada anak didik kita, siswa SMP Negeri 1 Kabupaten. Mudah-mudahan materi ini bisa ditransformasikan dan diintegrasikan buat kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kami bersama dengan teman-teman CGP, Pak Sugeng, Pak Dino, dan saya pribadi, ini hanya bagian dari share ilmu dari pendidikan program guru penggerak yang saya peroleh. Artinya sebagai aksi nyata kami harus melakukan hal ini seperti tadi yang Pak Dino sampaikan. Ini bagian dari aksi nyata yang harus dilaksanakan oleh kami dan berbagi kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa ditransformasikan kepada murid kita ini. Yang pertama saya akan mengulas, yaitu membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sebelum masuk pengertian keyakinan kelas, kita tujuan hari ini yaitu pada materi ini ingin menganalisis pentingnya keyakinan, memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi arah dan tujuan sebuah sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, adanya keyakinan sekolah, itu dijadikan landasan kita Bapak Ibu dengan siswa juga, supaya kita dalam menyelesaikan sebuah masalah, permasalahan juga kita ada dasarnya. Jadi melibatkan siswa, tidak hanya saja gurunya yang membuat peraturan, tetapi siswa juga punya hak bertanggung jawab, diberikan kebebasan untuk membuat suatu aturan bersama yang bisa ditaati bersama, dan nantinya bisa diselesaikan oleh siswa sendiri, dilibatkan. Kemudian menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi kita jangan peraturan saja, coba kita buat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Ada pertanyaan, ya, sebagai pertanyaan tematik, biar kita ini berpikir, kemudian kita mendapatkan renungan. Ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sering melakukan hal ini ya. Jadi sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Mengapa kita memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Untuk apa memakai helm? Keselamatan. Untuk keselamatan. Udah tahu, udah paham ya. Jadi dengan adanya kita memakai helm, kesadaran memakai helm tanpa disuruh Bapak Ibu, itu motivasi internal. Ada polisi, tidak ada polisi, ada razia, tidak razia, dengan sendirinya memakai helm. Jangan sampai kita ada razia polisi baru pakai helm di tengah jalan, wah repot juga ya. Jadi dari awal kita pakai helm, itu sebuah keyakinan. Tanpa ada polisi, tanpa ada razia, kita dari rumah pakai motor itu harus pakai helm. Seperti itu yang namanya
keyakinan kelas atau sekolah. Jadi ada suatu motivasi internal dalam diri. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memakai masker dan mencuci tangan? Untuk apa? Bapak Ibu benar? Kesehatan, jelas. Itu adalah sebuah keyakinan Bapak Ibu, bahwa yang namanya mencuci tangan, memakai masker tanpa disuruh, kita sudah melakukan sendiri. Seperti itu. Itu namanya keyakinan. Adanya kesehatan. Kalau kita mencuci tangan, khawatir ada bakteri, takut sakit. Artinya seperti itu, bahwa keyakinan itu ada kesadaran sendiri. Selanjutnya, mengapa kita perlu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Apa tujuannya? Persiapan. Apalagi? Disiplin. Terus supaya kita tepat waktu Bapak Ibu. Ya seperti itu. Dia ajarkan bahwa yang namanya dengan kita tepat waktu, ya, kita dengan sendirinya tanpa disuruh. Oh sebelum jam 7 nih berarti 15 menitnya itu tanpa disuruh sama orang tua, sama guru atau saudara. Sudah ada keyakinan tepat waktu, seperti belajar tepat waktu. Oke Bapak Ibu, itu mengenai pertanyaan tematik yang membuka pemikiran kita tentang keyakinan. Oke, selanjutnya, apa sih keyakinan? Yang namanya keyakinan. Di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal secara umum, misalnya saling menghargai, keselamatan, kesehatan, atau yang kita sering kita dengar profil pelajar Pancasila, kemandirian, berpikir kritis, global. Nah itu merupakan nilai-nilai kebajikan, bagian dari nilai-nilai keyakinan. Seperti itu. Kita lanjut ke bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Misalnya profil pelajar Pancasila, mandiri, berpikir kritis, berakhlak, beragama dan berakhlak mulia, itu yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Masih banyak sebetulnya nilai-nilai kebajikan. Ini salah satu contoh saja. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada suatu kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Misalnya kita membagi sebuah kelompok. Kalau dalam diskusi kita buat keyakinannya apa, nilai-nilai kebajikannya apa maksudnya. Kita pilih. Nanti setelah kita pilih beberapa kelompok, jadi kita nanti pleno, artinya kita bergabung. Pasnya ini SMP 1 Gabus Wetan ini ada nilai-nilai kebajikan seperti ini. Misalnya saling menghargai, tepat waktu. Itu nanti itu harus ada sebuah rembukan bersama ya, kolaborasi. Dan nilai-nilai kebajikan ini harus disepakati bersama oleh semua warga, bukan hanya saja guru, tetapi siswa juga, kepala sekolah juga, komite juga, orang tua juga harus tahu hal ini. Dan nanti kalau sudah disepakati bersama, itu dibuat dalam sebuah poster atau dimuat di dalam media sosial supaya nilai-nilai kebajikan yang ada di SMP dan di Satu Gabus Wetan itu diketahui oleh semuanya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Pembentukan keyakinan. Ada beberapa tahapan atau prosedur yang dilakukan. Yaitu pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya positif. Nggak boleh nih, harus positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar. Misalnya di SMP 1 Gabus Wetan ya disesuaikan keyakinan kelasnya mau apa. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu sudah disepakati, apakah boleh berubah? Boleh. Dievaluasi kembali.
dievaluasi mana yang cocok, mau ditambahkan lagi keyakinan sekolahnya atau bisa dikurangi sesuai dengan kesepakatan bersama di dalam warga sekolah. Selanjutnya, ini yang pernah saya lakukan, prosedur pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bersurat pendapat. Jadi murid diajak bersurat pendapat, menuliskan surat pendapatnya bagaimana keinginan siswa. Saya ambil beberapa kertas kecil warna kecil, nanti siswa menulis di dalam kertas itu mencurahkan sesuai dengan keinginan siswa aja, tidak dipaksakan, karena keinginan belajar bertanggung jawab dan diberikan kebebasan untuk berpendapat. Kemudian mencatat semua masukan para murid. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat bentuk negatif menjadi positif. Jadi barangkali ada siswa yang kalimatnya nyeleneh, negatif dirubah jadi positif. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah. Jadi surat pendapat sudah diselesaikan, siswa sudah bersurat pendapat, maju ke depan, tempelkan kertas-kertasnya di depan, kemudian kita sortir mana barangkali ada yang sama kita buang, kemudian kata-kata negatif kita rubah menjadi positif. Jadi nanti kalau selesai disepakati, disepakati bersama, disetujui bersama. Jadi karena saya membuatnya itu guru mapel PPKN, jadi membuat kesepakatan kelasnya guru PPKN dengan guru PPKN dengan siswa. Saya nanti tanda tangan sebagai guru mapel PPKN dan perwakilan beberapa siswa untuk tanda tangan di bawahnya. Artinya kesepakatan kelas itu sah dan disetujui oleh bersama. Nanti apabila siswa itu melanggar, tinggal tunjukkan itu kesepakatan kelasnya. Artinya siswa belajar untuk diberikan rasa tanggung jawab. Apa yang dilakukan kesalahan oleh siswa, lihat kesepakatan kelas yang tadi sudah dibuat. Kemudian keyakinan kelas itu bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua kelas. Bisa di dalam atau di depan pintu masuk, ya boleh, biar diketahui oleh siswa yang lain. Nah, ini hasil karya saya, karya nyata saya, kelas siswa kelas 9D. Ini seperti ini. Langkah-langkahnya kita curah pendapat, siswa mencurahkan pendapatnya, kemudian hasilnya itu kemudian disetujui. Ya sederhana saja sebetulnya. Kalau kita mau ada niatan untuk melakukannya, lakukan. Apakah keyakinan kelas itu dilakukan oleh guru mapel saja? Tidak. Oleh wali kelas juga boleh, seperti itu. Oleh guru BK juga boleh. Oleh wakasek siswaan juga boleh. Dan lebih luas lagi, yaitu tadi kesepakatan atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas ini lingkup kecilnya kita dengan siswa. Ini di 9D Bapak Ibu saya sudah membuatnya. Kemudian begitu juga saya buat juga di 9A, keyakinan kelasnya sudah saya buat. Begitu juga di kelas 9C saya juga sudah buat. Itu contoh-contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu mudah-mudahan dari keyakinan kelas itu Bapak Ibu ada sebuah gambaran. Kalau seandainya nanti ingin membuatnya ya silakan, seperti itu aturannya. Itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas maupun sebagai wali kelas. Biar untuk menangani masalah itu kita kembalikan lagi kesepakatan kelas seperti itu. Dan insya Allah anak itu diharapkan tertib, disiplin dalam belajar. Bagaimana kalau seandainya tetap nanti anak itu bandel atau ribut, ya proses itu Bapak Ibu yang ikut. Selanjutnya materi berikutnya restitusi. Ya, ini kaitannya nanti materinya nyambung dengan Pak Sugeng. Kaitannya restitusi. Jadi nanti akan nyambung dengan materi dengan Pak Sugeng. Nah ini
Lanjut ke posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol. Tujuannya yaitu melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Jadi bagaimana refleksi Bapak Ibu selama ini dalam menangani siswa yang bermasalah, mungkin sudah ada pengalaman dengan ciri khas masing-masing, dengan strateginya masing-masing. Nanti kita kupas dalam 5 posisi kontrol ini. Kita masuk ke posisi yang mana selama ini. Nanti kita berpikir, berenung bersama. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, ini ya. Ada beberapa pertanyaan sebagai contoh kasus. Saya bacakan. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi sebagai wali kelas 9C SMP Negeri 1 Kabupaten. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang wali kelas, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus anak? Mengapa? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berpartisipasi menjawab pertanyaan ini. Oh, gimana Mas Katirdan? Katirdan enggak? Barangkali punya pendapat. Andai saya diberi amanah dari wali kelas dan menemukan kasus seperti ini, tentunya saya akan menasihati dan membimbing anak supaya dalam berkata harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan saling menghargai. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Tirdan. Jadi kita mengingatkan atau membimbing anak supaya anak itu dipanggil ya, kemudian diberi nasihat supaya jangan sampai mengulangi lagi dengan kata-kata kotornya, bahasa kotornya ya, jadi dengan bahasa-bahasa positif Pak. Dan tidak boleh merendahkan orang lain atau teman kita. Jadi seperti itu Pak Tirdan ya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu. Ternyata guru-guru SMP Negeri 1 Kabupaten ini benar-benar bersemangat dan berpengalaman dan berburu hebat. Karena dari zaman tadi ya memang seperti itu. Kita sebagai guru tetap punya kewajiban membimbing dan menuntun terus secara kontinu tanpa ada kesal, lelah. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban guru sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oke lanjut, nanti kita bisa artinya ini hanya sebuah kasus yang membuat kita membuka pemikiran kita bersama apa yang harus kita lakukan dengan kasus ini. Dan saya yakin masih banyak kasus yang lain di sekolah ini berkaitan dengan perilaku unik atau karakteristik dari siswa kita. Nanti kita bisa memberikan suatu pemahaman lebih mendalam dari kasus ini. Oke, lanjut kepada 5 posisi kontrol. Kita jelaskan dulu pengertian dari restitusi. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, restitusi itu apa sih? Bingung ya? Awalnya juga saya juga bingung restitusi itu apa. Setelah belajar, oh restitusi itu seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa, jangankan siswa, kita manusia juga punya kesalahan. Tapi dari kesalahan kita ini kita belajar menyelesaikan permasalahan itu. Jangan dibiarkan, kita libatkan siswa untuk berpikir tentang apa sih siswa itu melakukan tindakan kesalahan, dan kita ya harus menemukan solusinya. Kita dampingi supaya siswa itu kembali kepada karakter yang lebih baik lagi, lebih kuat. Itu menurut dosen ya. Kemudian program disiplin positif
yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih dan memilah. Saya ini selama mendidik anak, murid, dan melakukan tindakan artinya penyelesaian masalah, kita ini sebagai guru masuk ke posisi mana? Baik, kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, sebagai penghukum, guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau ada bahasa mengancam, awas, kalau tidak nurut tidak akan diberi nilai. Seperti itu namanya penghukum, Bapak. Atau sana kamu lari 10 kali, penghukum. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, malah akan terngiang-ngiang. Oh, saya dulu pernah dihukum lari-lari, atau saya dulu pernah dibentak-bentak. Seperti itu penghukum. Jadi bahasanya lebih keras. Guru itu artinya berkata itu keras kepada siswanya dengan ancaman. Kamu selalu saja salah dan salah. Jadi tidak berpikir kepada siswa juga punya potensi. Jadi guru tidak berpikir siswa punya potensi, padahal setiap siswa punya kodratnya masing-masing, punya keadaan kodratnya. Selanjutnya itu sebagai penghukum, Bapak Ibu, kita bisa renungkan bersama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Jadi nadanya lebih menurun dari yang pertama. Kalau tadi bentak-bentak, awas, ancaman, tapi nadanya sekarang diturunkan sedikit. Seperti bahasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi guru itu siswa itu merasa bersalah setelah diomongi oleh guru, siswa merasa bersalah. Bagaimana sih kamu belajarnya nggak benar atau tugasnya tidak dilaksanakan? Kamu ini apa sih kerjaannya? Sekolah saja kurang baik, belajarnya tidak baik, itu bisa dikumpulkan. Itu siswa merasa bersalah. Jadi akan terkam. Mungkin Bapak Ibu juga waktu sekolah merasa mengingat ya, rasa bersalah, tidak membahagiakan saudara atau orang tua karena belajarnya tidak baik atau kurang baik atau kurang berprestasi, tidak mendapatkan ranking misalnya. Itu membuat suatu siswa itu merasa bersalah. Selanjutnya, guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Jadi dengan posisi teman ini ada konsekuensi positif dan negatif. Positifnya di mana? Ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dengan posisi positifnya siswa mungkin merasa nyaman, enak, yang guru tersebut ya, merasa diakui, senang. Selanjutnya guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak Bapak, nanti Ibu bantu bereskan. Ada sisi negatif dari
guru sebagai teman. Di antaranya saling bergantung. Artinya bergantung kepada guru tersebut. Kalau gurunya tidak hadir, mungkin siswa itu tidak hadir. Atau siswa itu merasa malas dan akan bersemangat apabila guru itu hadir sebagai teman. Karena sudah nyaman dengan guru tersebut. Gitu. Kemudian murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Jadi ketergantungan seperti Bapak Ibu. Kalau kita sebagai teman, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya, atau yang biasa dikatakan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Jadi membuat bintang atau checklist ya. Jadi hanya sebagai pemantau, memonitoring, mengawasi siswa-siswa yang bersalah. Misalnya siswa ini sudah berapa kali melakukan pelanggaran. Kita kan mengawasi dalam satu kelas atau kelas yang lain, si A ini bandel sudah 2 kali, 3 kali, atau bolos sudah berkali-kali. Nah, ini sebagai pemantau. Jadi bisa diberikan tanda-tanda checklist atau bintang. Selanjutnya manajer. Posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah ini, siswa punya masalah, tapi siswa dilibatkan oleh guru untuk mencari permasalahannya dan permasalahannya apa maksudnya, kemudian mencari solusi bersama antara siswa dengan guru. Strateginya bagaimana? Jadi seperti itu. Mungkin ada tadi seperti ada keyakinan kelas atau kesepakatan bersama biar solusi itu diselesaikan secara bersama, dilibatkan. Jadi jangan diabaikan, murid jangan diabaikan dalam permasalahan. Kita ajak, kita rembuk, dipanggil siswanya yang bermasalah itu, kita temukan solusi. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini ada kehendak keinginan siswa untuk memperbaiki perilakunya. Tugas seorang manajer bukan hanya untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, seperti itu Bapak Ibu, seperti pengertian dari restitusi. Selanjutnya, setelah pengimbasan atau diseminasi ini, posisi guru pada posisi yang mana? Bapak Ibu, sebelum pengimbasan, di mana posisi kontrolnya? Yang tadi kelima itu ada menghukum, bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Sebelum tahu materi ini biasanya kebanyakan di mana posisinya? Menghukum. Ada yang menghukum, apa lagi? Merasa bersalah? Ada yang sebagai teman? Ada juga ya. Nah ini yang paling, ya itu tuh kebiasaan kita sebagai penghukum dan bersalah. Mari kita rubah paradigmanya, kita rubah strateginya dalam menangani siswa bermasalah demi disiplin positif. Nah, kemudian setelah pengimbasan ini, setelah Bapak ini tahu tentang materi, tentang posisi kontrol ini. Wah, apa keinginan Bapak Ibu dalam posisi yang mana sebaiknya? Manajer ya? Oke. Jadi harapan dari pengimbasan itu Bapak Ibu berada di posisi manajer. Karena apa? Itu tadi, ini strategi dalam menangani siswa, dilibatkan biar siswa ini belajar bertanggung jawab ya. Ada suatu kebebasan, kemandirian, tapi siswa itu dilibatkan untuk menyelesaikan masalah dan untuk memperbaiki perilaku yang salah tersebut.
Jadi kita sebagai guru hanya membimbing, menuntut seperti itu Bapak Ibu. Ya barangkali itu harapan dari posisi Bapak Ibu ya dalam rangka 5 posisi kontrol ini seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali pada moderator. Terima kasih Bu Wiranto. Tepuk tangan buat Pak Rianto sekali lagi. Saya buka satu pertanyaan ya untuk Pak Rianto. Silakan Bu Endah ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Rianto mengenai keyakinan kelas. Yang saya garis bawahi tentang keyakinan itu sendiri kan tentang tersirat dan tersurat. Setelah menyepakati keyakinan kelas, tapi siswanya itu masih belum tertib dan kurang disiplin, kira-kira solusi yang paling tepat itu seperti apa ya? Terima kasih kepada Bu Endah. Jadi bagaimana kalau seandainya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibentuk bersama oleh siswa ternyata siswanya masih kurang artinya kurang menyepakati atau masih kurang nyaman belajar, masih ribut. Oke Bapak Ibu, saya ingin memberikan ya gambaran, nanti Bapak Ibu juga boleh punya pendapat. Kita sharing saja untuk mencari solusi bersama demi kebaikan siswa kita. Jadi Bapak Ibu, pertama seperti semboyan dari moto di Hajar Dewantoro dalam perguruan taman siswa itu ada semboyan ing ngarso sum tulodo ing majo mangun aso tuturi anda yani. Jadi guru itu di depan memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, di belakang memberikan dorongan. Nah ini setelah kita berbuat baik atau berbuat solusi strategi dalam pembelajaran, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan dibuat bersama. Ternyata kesepakatan kelas itu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Itu sebuah proses, Bu Endah, Bapak Ibu. Sebuah proses. Kita tidak hanya saja sebuah peraturan yang dibuat kemudian besoknya taat atau nurut yang diinginkan sih seperti itu, dibuat peraturan besoknya nurut semua. Tapi kan 1000 siswa yang ada di SMP Negeri 1 Kebuswetan, apakah semuanya harus nurut? Itu sebuah proses. Tapi tidak henti-hentinya sesuai moto tadi, yang ketiga 3 moto itu kita terus menuntut, membimbing terus menerus Bapak Ibu. Seperti kita menanam sebuah tanaman dari benih, tumbuh dan tumbuh, diberikan obat supaya lebih baik, diberikan nutrisi, vitamin, berbunga dan berbuah. Nah seperti itu Bapak Ibu, kita mendidik anak seperti itu. Kadang kala kita menanam tanaman aja ada hama, ya, ada ulat dan itu, kemudian ada daunnya kuning, keriting dan penyakit. Nah, itu diberikan solusi. Seperti siswa juga, kita harus terus membimbing, menuntut dan terus menerus. Dan perlu kesabaran. Jangan sampai, memang sering terjadi di lapangan Bapak Ibu. Mungkin saya juga, apalagi ada masalah, kemudian belajar, siswanya ribut, sudah berkesepakatan, masih saja saya berusaha mengendalikan emosi. Karena ini tugas kita sebagai guru. Pengendalian emosi, pengendalian dan emosi. Jangan sampai permasalahan pribadi dibawa ke sekolah. Jadi kita nanti timbulnya malas, masa bodoh, cuek. Ini tidak sesuai dengan amanah dari filosofi PHKD. Dan diyakini bersama, kesepakatan atau keyakinan kelas itu dijadikan sebagai sumber hukum dalam kesepakatan bersama. Kita diberikan siswa artinya diberikan kebebasan untuk bertanggung jawab,
kemudian diberikan kemandirian dan belajar menyelesaikan solusi bersama. Begitu Bu Endah? Ya, semangat bersemangat sebagai guru ya dalam mendidik siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Gabus Wetan yang saya hormati, yang saya banggakan. Lanjut pada sesi materi berikutnya, yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Sugeng dengan materi teori motivasi dan segitiga restitusi. Apa dan bagaimana teori tersebut, mudah-mudahan bisa dipaparkan dengan baik. Untuk itu kepada Pak Sugeng, waktu dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Pak Rianto yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi dan segitiga restitusi. Sebenarnya ini pun ada di dalam PMM, ya. Bapak dan Ibu sudah ke topik 10 kan? Belum. Kalau saya sudah. Topik 10 itu tentang ini disiplin positif, dan di dalamnya itu di situ ada materi tentang restitusi, ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, semua apa-apa yang sudah kami sampaikan di situ sebenarnya materinya ada bisa dipelajari di PMM Bapak dan Ibu. Baik, mengenai ini restitusi, dari tampilan ini Bapak dan Ibu ada makna yang tersirat, bukan hanya sekedar foto, ya, dan bukan hanya sekedar tampang. Yang di atas itu menandakan identitas gagal, di mana ketika ada komunikasi, ya, di siswa masih merasa bersalah dan belum menemukan jalan keluar, sehingga wajahnya itu menunduk. Nah, kalau dilambangkan emotikon, identitas gagal itu orang yang cemberut, atau orang yang sedang tunduk, atau yang keluar air matanya. Nah, terus yang kedua, makna dari gambar yang kedua itu adalah ketika sudah berhasil dikomunikasikan dengan pendekatan restitusi dan ada kesepakatan, itu menandakan identitas sukses. Identitas sukses. Nah, identitas sukses itu kalau seumpamanya dilambangkan dalam emotikon itu wajah yang sedang tersenyum. Ya. Nah, itu kira-kira materi yang akan saya sampaikan nanti dalam bentuk aplikatif, dan nanti disajikan beberapa video. Ada video biar Bapak dan Ibu bisa sama-sama melihat. Lanjut lagi. Slide yang kedua. Ya, makanya panah ke kanan dengan panah ke kiri aja. Ya, terima kasih Pak Rono. Yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang teori motivasi. Hukuman, ini hukuman dan penghargaan, ya, jadi satu.
dan restitusi sebagai bentuk penawaran yang lebih komunikatif. Ya. Lanjut Pak Ono. Nanti di dalam materi yang pertama ini tentang teori motivasi itu ada 4 subbahasan. Yang pertama 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan oleh siapa? Pak Dino ya. 3 motivasi perilaku manusia. Lalu yang kedua tentang hukuman dan penghargaan. Ya, waduh ini kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Ada sesuatu yang kontroversi nanti yang akan kita temukan di sini. Kenapa dikatakan kontroversi? Karena sebuah pemahaman yang sebelumnya kita tidak disangka-sangka ya. Nah, terus yang ketiga itu dihukum oleh penghargaan. Oh, ini bagaimana? Penghargaan, sebuah penghargaan itu sifatnya menghukum gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah sebuah penyelesaian, adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi inti dari diseminasi kali ini adalah restitusi. Dilanjut Pak Ono. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Bagaimana kita bisa menggambarkan bagaimana sih siswa itu dalam berperilaku pasti ada motivasi-motivasi tersendiri. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan perihal perilaku yang dilakukan oleh siswa gitu tuh. Bagaimana siswa itu berperilaku? Mengapa siswa itu berperilaku demikian? Pastinya ada sebab-sebab tersendiri. Sebab-sebabnya itu adalah motivasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dino. Mengapa siswa melakukan perbuatan yang seperti ini? Ya, apakah ada kebutuhan dasarnya yang tidak didapatkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dino dan dikomentari oleh Pak Aang? Ya, salah satu kebutuhan dasar yang tidak didapatkan, maka itu bisa merubah motivasi dan tentunya perilakunya juga akan berubah. Nah, terus yang ketiga, ya, apakah ada motivasi lain? Ya, dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Dito itu nanti kita akan fokuskan kepada anak didik kita gitu. Sebagai dasar memberikan hukuman, penghargaan ataupun dalam bentuk komunikasi restitusi. Kalau mau lanjut. Nah, Diana Goshen ini yang menjadi rujukan peluncuran kurikulum Merdeka Belajar. Di dalam materi PMM juga ini ya, sama Diana Goshen ya, yang jadi rujukannya. Di sini menyebutkan 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aduh, sudah dirilis nih, udah cepet-cepetan buruan buat. Kalau udah dirilis kan ada ketidaknyamanan ya. Nah, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tentunya ada motivasi yang seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam hal ini mungkin motivasi religius, ada motivasi keyakinan. Anak-anak semangat belajar untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah amal kebajikan. Amal kebajikan itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah nilai-nilai keyakinan yang mereka percayai. Itu adalah merupakan sebuah motivasi juga. Dan tentunya ini adalah bisa didapatkan dengan sebuah pemahaman yang kontinuitas sebelumnya.
Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sepakat ya, ada 3 motivasi yang dipaparkan oleh Diana Gosen dalam bukunya tentang restitution. Selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi halnya, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Dino, di dalam sekolah pasti ada aja siswa yang melenceng dari peraturan. Nah, di sini dipaparkan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita menemukan pelanggaran, anaknya dipanggil. Kadang ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan konsekuensi. Bedakan Bapak dan Ibu, hukuman dan konsekuensi? Beda ya. Ada yang bisa mengemukakan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman bisa sifatnya satu arah dan anak nggak tahu akan mendapatkan tindakan yang seperti itu oleh gurunya. Contohnya, main bola di dalam kelas, gurunya lewat, dipanggil anaknya, tahu-tahu dijewer gitu. Sebelumnya anaknya tahu tidak akan dijewer? Tidak kan? Karena ada luapan emosi si guru ya, mungkin sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum kali ya, yang seperti tadi dipaparkan oleh Pak Dianto. Nah, itu kan berupa hukuman, atau tiba-tiba ujuk-ujuk suruh membersihkan halaman kelas ya, yang sebelumnya anak tidak tahu. Tetapi bedanya dengan konsekuensi, iya udah kesepakatan, dan anak tentunya kalau ketahuan di dalam otaknya hukumannya tahu gitu ya, hukumannya tahu, tapi waduh kalau ketahuan wali kelas saya pasti saya ini bakalan begini gitu, dan akhirnya kalau ketahuan dan itu pun terjadi ya, ada hukuman, konsekuensi, dan di sini yang digembur-gemburkan itu adalah restitusi. Lanjut Pak Ono. Nah, restitusi itu tadi ya. Restitusi adalah proses yang kata Diana Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kenapa karakternya lebih kuat? Karena penanganannya itu dalam bentuk komunikatif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi gimana nih kesalahannya? Harusnya bagaimana? Ditanyakan balik kepada siswanya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dia melakukan kesalahan seperti itu, ditanya, emang maunya seperti apa sih? Gitu. Maunya tuh Pak, saya itu begini-begini. Nah, kalau begitu baik enggak nantinya bagi lingkungan sekitarnya? Akhirnya dia sendiri yang menilainya, dibalikin gitu. Saya tuh dibalikin. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang tadi disampaikan. Ya, yang tadi yang sudah dibahas perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya, nah, apa perbedaannya? Mungkin di sini dijelaskan. Lanjut, Nah, ini hukumannya. Apa perbedaannya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, gitu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
dan tidak dilibatkan sebelumnya. Hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru. Ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan juga berupa psikis. Psikis itu kalau seumpamanya guru gitu ya, guru ngatain dasar anak nggak bisa diatur. itu juga bisa berupa hukuman berupa psikis ya. Nah, bagaimana hukuman verbal? Betul sekali Pak Rusdi. Bagaimana dengan konsekuensi selanjutnya Pak Wono? Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, ya, sudah terencana dan sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, murid itu mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti tadi yang sudah dipaparkan. Bila ada konsekuensi ini bisa terjadi apabila kita sudah membuat keyakinan kelas seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Rianto. Nah, keyakinan kelas disepakati biar nanti untuk memonitor gurunya itu sifatnya tadi apa Pak Ono? Memonitor yang sebelumnya itu. Tuh, hanya memonitor saja. Kalau seumpamanya ada yang melenceng tinggal dikomunikasikan dan kita ambil konsekuensinya. Ya, mengenai hukuman dan konsekuensi di sini Bapak dan Ibu kita komunikasi dua arah. Kalau ada tabel di situ. Nah, kita curah pendapat ya, mungkin secara bergantian. Tabel itu termasuk kategori hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, itu titik utama kita itu adalah restitusi, ya. Restitusi yang tadi sudah disebutkan. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang sudah tadi dikemukakan di slide-slide sebelumnya. Kita masuk poin restitusi. Pendekatan ya Bapak dan Ibu, pendekatannya itu adalah berupa pendekatan komunikatif. Tujuannya itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik ataupun internal. Selanjutnya, market Anda. Oh ini udah. Nah, dalam pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini kaitannya dengan BK ya. BK mungkin ketika ada siswa-siswa yang bermasalah diajak komunikasi, dibalik-baliknya diajak komunikasinya, teknisnya akan seperti ini. Nah, teknis restitusi itu nanti di yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat videonya. Nah, itu. Jadi anaknya dipanggil, mengapa melakukan perbuatan salah, diajak komunikasi, bagaimana seharusnya, terus apa yang kamu lakukan selanjutnya. Nah, sehingga anak tidak setelah mendapatkan komunikasi dan pendekatan seperti itu, anak tidak merasa disalahkan. Ya, dan mereka keluar dan berlalu dari ruang BK atau dari ruang guru dengan wajah yang berseri-seri. Selanjutnya. Ciri-ciri restitusi itu pendekatan komunikatif dengan anak itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sepakat dan Bapak dan Ibu ya? Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran. Menawarkan ke anak sendiri yang menjalankan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus kepada karakter, bukan
bukan tindakan. Jadi dengan komunikasi itu kita bangun karakter siswa ya. Ada siswa yang bermasalah, bukannya kita nge-blame, bukannya kita menyalahkan mereka, tetapi ini kesempatan kita nih membangun karakternya. Sebisa-bisanya guru tersebut dalam melakukan strategi pendekatan restitusi, dan restitusi juga fokus pada solusi. Ya, alhamdulillah semua materi tentang aksi nyata budaya positif sudah selesai dan sudah kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah untuk refleksinya saya sangat mendapatkan pengalaman yang sangat positif. Secara tidak langsung membuka pemikiran kita bagaimana dan apa sebenarnya yang kita hadapi untuk pembelajaran kita selama ini. Kalau mungkin sebenarnya ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, kadang kita masih ganjel, tapi setelah kita melihat, mendengarkan keterangan-keterangan dari pemateri, kita bisa menerima, oh iya, berarti memang seperti itu. Kita harus memahami kodrat dari siswa, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan mungkin di sini saya ada keyakinan juga dalam diri saya ketika menggabungkan atau menghubungkan antara materi yang sekarang saya dapatkan dengan kemarin kebetulan saya sempat melihat di YouTube. Pada akhirnya kita itu sebagai guru katanya siap untuk menahan perasaan dan siap untuk patah hati. Ya. Jadi kita siap untuk patah hati itu karena apa? Karena dalam mendidik siswa itu tidak langsung siswa akan berubah, tapi merupakan sebuah proses. Jadi tidak dalam satu kali kita berbicara anak sudah berubah, tentunya dia akan melakukan kesalahan lagi. Nah disitulah patah hatinya kita. Tapi untuk selanjutnya kita tidak mungkin mendiamkan anak tersebut. Pada akhirnya kita tidak berputus asa untuk terus mendidik mereka, membina mereka, dan menasihati mereka. Mungkin sekian refleksi saya. Terima kasih kepada para pemateri. Dengan materi hari ini, pemikiran kami menjadi terbuka. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya, kegiatan pembelajaran selanjutnya akan lebih lancar dan mungkin ada perubahan di mana kita bisa menciptakan siswa-siswa yang bertanggung jawab dan yang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Wajib TV yang telah memberikan refleksi pada kegiatan acara diseminasi budaya positif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, guru hebat SMP Negeri 1 Kudus Wetan. Akhirnya rangkaian acara dari pertama sampai akhir kita lalui dengan sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama bisa menerapkan apa yang ada yang tadi dipaparkan menjadi suatu budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Kudus Wetan, dan ini sebuah proses terus-menerus yang merupakan tanggung jawab kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Kudus Wetan, saya Rianto dan Pak Sugeng dan Pak Dino, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dari kami ada kurang jelasan atau kekurangan dari kami, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Alhamdulillah ya. Hadir semua pada kesempatan hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini yang berbahagia, kita masih diberikan hadir. Saya Arianto sebagai guru PTKN di SMP Negeri Tarogong pada awal semester ini, Arianto ingin memberikan suatu penjelasan tentang masalah kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting sekali, yaitu dipergunakan bagi kita semua untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul, tapi nanti bisa diselesaikan dengan baik demi kebersamaan. Keyakinan kelas merupakan suatu pedoman panduan bagi kita dalam proses belajar. Karena Pak Yanto ini guru PTKN, tapi keyakinan kelasnya berkaitan dengan guru mata pelajaran PPKN, bukan pelajaran yang lain. Baik, untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas, kita kadang-kala pernah menggunakan masker pada waktu pandemi, dan sekarang juga kita sudah terbiasa dengan masker. Ya. Apa itu kegunaan masker menurut kalian? Untuk kesehatan apa lagi? Menjaga dari virus. Apa lagi? Menjaga udara ya. Nah, pencemaran udara kotor bersalin. Tapi kalau tarik kesimpulan atau tarik keyakinan kelas, itu bukan untuk bisa ditarik keyakinan kelas, yaitu untuk apa? Menjaga jadi menjaga kesehatan. Keyakinan kelas ini sangat penting, menjaga kesehatan ini sangat penting sekali. Yang namanya keyakinan kelas dibangun berdasarkan kesepakatan siswa. Berdasarkan kesepakatan siswa. Jadi siswa merasa memiliki. Jadi dengan keyakinan kelas siswa merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab. Ada lagi dengan orang memakai helm dalam berkendaraan bermotor. Menurut kalian apa? Ya, menurut kalian, mengapa orang itu memakai helm pada saat berkendaraan motor? Melindungi kepala, menghindari kecelakaan, ya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, itu satu keyakinan. Apa menurut kalian? Helm juga harus selamatkan. Kemudian tadi memakai masker menjaga kesehatan. Sama dengan mencuci tangan juga, jaga seperti itu. Jadi kalau sudah tahu tentang masalah keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Nah sekarang Bapak sebagai guru mata pelajaran PTKN ingin kalian itu menuliskan kesepakatan kelas yang dijadikan pedoman bersama di dalam kelas 9B untuk pelajaran PTKN. Jadi kita nanti curah pendapat ini, curah pendapat peraturan yang perlu disepakati di kelas 9D, yaitu nanti kita menyepakati bersama apa sih keinginan kalian dalam bercurah pendapat ini. Paham ya? Nah, silakan kertas yang sudah Bapak berikan kepada kalian silakan tulis apa artinya kesepakatannya mau apa di dalam kelas 9D untuk pelajaran PTKN. Ditulis
diperbaiki atau kalian pahami betul apa keinginan kalian dalam keyakinan supaya apa pelajaran PPKN ini benar-benar dalam pelajaran PPKN sebelum belajar kalian juga siap untuk belajar. Barangkali ada yang kurang pas, kurang tepat, silakan dipelajari atau dipahami maksudnya. Jadi keyakinan kelas ini sangat berbeda sekali dengan peraturan sekolah ya. Jadi kita ini peraturan keyakinan kelas lebih demokratis bagi kalian. Sudah? Kalau kalian sudah menuliskan salah satu setiap siswa menuliskan salah satu keyakinan kelas untuk curah pendapat di sini ya. Silakan nanti kalian tempelkan di sini, tempelkan. Mulai dari dari depan sini ya. Silakan tempelkan di sini curah pendapatnya. Lanjut berdiri langsung. Ya tempel di sini. Oke. Lanjut di bawahnya sini. Terusnya, terus, yuk, terus langsung, terus nyambung. Masing-masing. Nah ini hasil curah pendapat dari hasil tulisan curah pendapat dari siswa kelas 9D. Silakan ada yang bisa membacakan? Boleh? Nanti dijawabin. Boleh berdua, laki-laki satu. Finish. Masternya dibuka dulu, nanti bacanya dilepas dulu. Akan membacakan hasilnya ya, silakan. Lepas dulu. Oke, silakan. Apa hasilnya, silakan dibacakan. Saling membantu sesama teman. Ya, lanjut. Menjaga barang-barang kelas dengan baik. Tidak boleh keluar kelas pada saat jam KBM dimulai. Selalu memakai sepatu dan rapi saat KBM dimulai. Berdiskusi antar teman sekelas. Menerapkan 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Penerapan sopan santun kepada guru dan orang lain. Saling menghargai pendapat teman. Saling berdiskusi teman sekelompok. Tertib saat KBM berlangsung. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tidak boleh memakai sendal saat pergi ke sekolah. Tidak boleh jajan saat KBM. Siswa harap tenang saat belajar. Siswa harus tertib saat belajar. Tertib saat masuk ke kelas dan mengucapkan salam dan berpakaian rapi. Menjaga kebersihan kelas dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Dalam pelajaran PPKN, jangan makan dan minum di kelas. Tertib saat memasuki jam pembelajaran, mendengar apa yang guru ucapkan. Harus mendengarkan guru saat menjelaskan. Jangan membuli, menghormati guru, menyapa ketika melewatinya, mendengarkan ketika guru menjelaskan. Dalam pelajaran PPKN, jangan kebanyakan menulis. Harus mendengarkan guru ketika sedang berbicara di depan. Dalam pelajaran PPKN boleh makan dan minum. Dalam pelajaran PPKN jangan kebanyakan nulis. Menghormati guru saat menerangkan dan tidak di kelas. Harus menerapkan salam saat memasuki ruang kelas. Dalam PPKN boleh makan dan minum di kelas.
curah pendapat dari kalian ya. Nanti kita simak bersama apa kesepakatan bersama kita dalam keyakinan Pak. Mudah-mudahan ini dijadikan pedoman bagi kita semua. Oke, di sini ada saling membantu sama teman ya. Perlu? Kita tempel di sini ya keyakinan Pak. Selanjutnya tidak boleh pakai sendal saat pergi ke sekolah. Berarti harus sepatu ya? Iya. Berarti ketaatan juga. Ya. Kemudian tidak boleh keluar kelas pada saat jam ABM. Berarti perlu juga. Ya, perlu. Ya. Kemudian ini sama memakai sepatu rapi saat KBM. Berdiskusi antar teman sekelas. Perlu? Yang ini bersama. Selanjutnya menerapkan 5S. Halo. 5S. Saling menghargai pendapat teman. Perlu? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Perlu. Ya. Tertib di saat KBM berlangsung. Tidak boleh jajan. Ya. Sama ini ya. Menjaga barang kelas. Ini ada kesamaan, jadi nggak usah. Ya ini ada kesamaan, Selanjutnya ini juga sama, ini ketertiban yang sama, tidak usah ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Halo. Di sini ada juga, ini ada nggak nih? Saling menghargai pendapat teman, ABM tertib sama. Jadi yang sama-sama jangan jadi ditempel. Ya. Jangan makan dan minum di kelas, setuju? Jangan. Kan berarti ini harus kalimatnya harus positif ya, jangan ini. Persib saat di kelas sudah sama tadi samaan ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Tertib KBM sama. Baju dimasukkan saat ya, pada saat belajar. Tertib berapi. Ya, perlu pasang. Beli, Pak. Kalau menghormati guru. Kemudian nah ini harus ini KBM ya, KBM berjalan harus ini menghormati guru. KBM kebanyakan sama ini. Mengucap salam berarti menerapkan 5S sama ini. Mendengarkan guru saat berbicara di depan. Nah ini ada kesamaan. Boleh makan dan minum? Tidak. Berarti minumnya saja ya. Nah, kalau makan mengganggu. Jadi kalau minum ya boleh lah. Atau minum boleh. Jadi sama. Nah ini beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus disepakati bersama.
Sedangkan ini ada kesamaan-kesamaan. Jadi kesamaan-kesamaan ini yang nanti ditarik kesepakatan itu ada yang sama. Jadi ini tidak dimasukkan. Seperti itu. Nah, maka dari itu supaya kita ini kesepakatan ini bisa disepakati bersama, maka perlu ada persetujuan bersama. Ketua kelasnya siapa? Ya. Tulis ya, ini persetujuan. Ini tulis persetujuan bersama. Mewakili, misalnya di sini guru PPKS. Saya sendiri. Ya. Kemudian ketua kelas kita tulis namanya tanda tangan. Jangan ya, yang dari wakil, ada wakil. Tulis. Selanjutnya dari anggota, maunya dari teman kelas yang lain. Putra, ayo sini, siapa? Saya sini. Silakan ditandatangani. Nama jelaskan. Ayo. Nama tanda tangan. Sebagai persetujuan. Nama, di sini nama siapa? Nama. Tanda tangan gitu. Ya. Terus lagi. Nah, ini nama. Kita tangani di Gabus Wetan ya. Gabus Wetan. Awal masuk berarti 9 Januari 2023. Oke, ini tepuk tangan. Untuk memastikan keyakinan kelas, biar kalian tahu satu siswa. Ya, yang kelas belajar berani, membaca aja pakai berani. Ya, iya, hadapnya ke sana. Yang kelas, keyakinan kelas 9J UPTD SMPN 1 Gabus Wetan. Saling membantu sesama teman, tidak boleh keluar kelas pada saat jam KBM, menerapkan 5S, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, menjaga barang-barang kelas dengan baik, tidak boleh pakai sendal saat pergi ke sekolah, berdiskusi antar teman sekelas, saling menghargai pendapat teman, tertib di saat KBM berlangsung, menjaga kebersihan kelas dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Saat berada di dalam kelas, baju dimasukkan. Saat di kelas harus pakai sepatu, harus mendengarkan guru ketika sedang berbicara di depan. Dalam pelajaran PPKN boleh minum. Persetujuan bersama Gabus Wetan 9 Januari 2023.
Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah dibacakan dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini suatu pedoman supaya kedepannya untuk pelajaran PPKN supaya berjalan dengan baik. Dan ini sudah disepakati bersama oleh kalian di awal semester genap, yaitu tanggal 9 Januari 2023 oleh Parianto sebagai guru PKN, ketua kelas bersama anggota kelas yang lainnya setelah melakukan ujian bersama. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijalani dengan baik supaya lebih baik dan lebih baik supaya kita menjadi siswa yang mempunyai kebiasaan yang positif dan menjadi suatu kedisiplinan bersama dan dijadikan sebagai budaya positif di SMP Negeri 1 Gabus. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkhususnya kami mengucapkan terima kasih kepada Parianto telah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas karena dapat membuat kelas kita menjadi tertib dan aman, dan juga cara pengajaran Parianto yang sangat menyenangkan. Kami sebagai siswa juga dapat menyampaikan kebebasan berpendapat dan juga belajar bertanggung jawab dalam pelajaran PPKN. Terima kasih. Refleksi budaya positif, diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu dengan rekan sejawat berjalan dengan lancar. Saya merasa sangat senang dalam pelaksanaan diseminasi karena bisa berbagi dengan rekan sejawat dan mendapat dukungan penuh serta dapat bekerja sama dengan semua warga sekolah. Pembelajaran yang didapat dari kegiatan ini dapat tersampaikan materi budaya positif yang dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam melaksanakan tindakan maupun menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam lingkungan sekolah yang dapat diselesaikan secara bijak. Murid diharapkan terlibat dalam membuat peraturan, salah satunya yaitu dalam membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid di mana murid diakui keberadaannya dan diberi kebebasan untuk berpendapat. Belajar mandiri dan belajar bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuatnya bersama. Dengan 5 posisi kontrol yang dilakukan guru bisa mengubah paradigma guru sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah, mulai bergeser ke posisi manajer. Dengan posisi manajer, guru mengajak siswa untuk belajar mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya. Segitiga restitusi dapat digunakan guru dalam menyelesaikan permasalahan yang siswa alami, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah perlu kolaborasi dengan rekan sejawat bersama murid yang dilakukan secara terus-menerus. Perlunya dukungan dari semua warga sekolah untuk dapat konsisten melaksanakan budaya positif demi terciptanya kedisiplinan. Untuk selalu menggerakkan hati rekan sejawat akan manfaat dari budaya positif bagi diri sendiri, murid dan warga sekolah. Membangun kesadaran diri untuk membentuk budaya positif yang telah disepakati bersama.